Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan menginformasikan mengenai skema-skema yang ada di riset pendidikan tinggi tahun anggaran 2022. Bapak sekalian yang dirahmati Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan informasi penting untuk apa? Untuk disiapkan dengan baik. Menyiapkan diri di tahun 2021, tinggal beberapa hari untuk di 2022. Kita lihat arah kebijakan nasional berkaitan dengan penguatan pendidikan tinggi yang berkualitas. RPJMN 2020-2024, kita melihat ada penguatan kelembagaan, ada perwujudan visi misi, ada pembiayaan pendidikan tinggi, ada pengembangan bidang keilmuan inovasi pembelajaran, termasuk pengembangan STEM, pengembangan prodi, dan sebagainya, serta ada perguruan tinggi sebagai iptek dan pusat unggulan. Kemudian di sini juga ada riset pengembangan keunggulan potensi daerah dan kerjasama dengan konsorsium riset nasional. Serta ada perguruan tinggi kerjasama dengan pemerintah dan industri dan peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi. Inilah hal penting dari RPJMN 2020-2024. Bagaimana sebenarnya arah kebijakan Dirjen Pendidikan Tinggi yang kita lihat saat ini? Kita lihat meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi, menguatkan mutu dan relevansi, serta menguatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan, serta menguatkan tata kelola di pendidikan tinggi. Kita lihat Bapak sekalian, ada 3 skema penting, ya, jangan sampai dilewatkan. Setiap tahun anggaran pemerintah cukup besar, khususnya oleh pendidikan tinggi, yaitu melalui 3 skema riset pendidikan tinggi tahun 2021 dan 2022. Di 2022 mendatang ada 3 skema, yaitu pertama adalah matching fund. Matching fund ini sudah digelontorkan dan sudah dilakukan di tahun 2021. Kemudian BPUTN penelitian, yang ini adalah Silitakmas yang saat ini kita tunggu pengumuman untuk panduan edisi 14 yang terbaru. Semoga dalam Desember ini dikeluarkan sehingga teman-teman yang sudah semangat tetap semangat untuk mengupload di Silitakmas yang terbaru. Kemudian yang ketiga riset keilmuan, LPDP mandatori. Di riset keilmuan alhamdulillah sudah selesai dan sudah diumumkan dan kita akan tunggu pelaksanaan kontrak dan pembayarannya awal tahun 2022. Dan insya Allah di 2022 ada lagi batch kedua untuk riset keilmuan. Nah, saat ini akan saya paparkan apa sih itu matching fund, apa itu BPUTN, dan apa itu riset keilmuan di tahun 2022. Pertama, matching fund. Matching fund total disiapkan oleh pemerintah senilai 250 miliar. Cukup besar untuk perguruan tinggi seluruh tanah air. Dosen dan mahasiswa yang terlibat, hibah matching fund, laboratorium penelitian. Jadi ini adalah yang akan dilakukan dalam kegiatan ruang lingkup proposalnya. Penelitian kerjasama, joint research, pemberian layanan ke industri dan masyarakat, pembentukan startup. Bapak Ibu silahkan yang memiliki industri-industri disiapkan untuk ke startup mengarah ke mass production di industri yang berikutnya. Pembentukan research center atau industry teaching. Ini ada skema di matching fund. Kemudian tenaga ahli, laboratorium praktek, kontribusi industri, tunai dan in-kind. Jadi ada beberapa tunai in-kind atau in-cash dari pihak industri. Dan matching fund bisa diunduh di http://kedaireka.id. Peningkatan riset inovasi teknologi di perguruan tinggi melalui platform Kedaireka akan mendorong akselerasi riset dan inovasi teknologi karena kampus akan langsung dipertemukan dengan pihak industri. Hal ini memacu kampus untuk terus melakukan riset dan inovasi teknologi, mengajak kebutuhan real dari Dudi terus berkembang. Sesama kampus akan dipacu menawarkan solusi terbaiknya ke pihak Dudi yang akan dipilih langsung oleh Dudi yang paling relevan oleh siapa? Oleh Kedaireka. Makanya Bapak Ibu silakan masukkan di email atau di website Kedaireka, anggota Kedaireka, supaya akan mendapatkan siapa Dudi yang paling pas dengan kampus Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah BPUTN. BPUTN ini sebenarnya adalah kegiatan yang rutin sesuai dengan panduan edisi 13 revisi kemarin. Dan akan datang muncul panduan edisi 14. Apa itu? Yaitu pendanaan untuk kegiatan riset penelitian kapasitas. Ada 764 di tahun 2021.
kemudian riset terapan yang kedua dan ketiga adalah penelitian riset dasar. Dari sini kita akan melihat bahwa begitu besarnya aktivitas pendanaan untuk kegiatan pendanaan BPPTN. Outputnya jelas, yaitu bisa publikasi kalau riset dasar, terapan yaitu produk, dan pengembangan adalah komersialisasi produk. Bidang fokusnya kita lihat dari PRN 2020-2024, prioritas riset nasional, semua skema baik pertanian, pangan, energi, terbarukan, kesehatan, rekayasa, sosial monora, dan pendidikan. Dan kalau kita lihat di sini, dana yang paling besar diperuntukkan untuk sosial monora, ekonomi, seni, pendidikan, dan kebudayaan. Kemudian kita lihat bagaimana aktivitas yang pendanaan non-BPUTN. Cukup tinggi kalau non-BPUTN untuk kegiatan peningkatan kapasitas, riset dasar, dan riset terapan. Bapak sekalian, bidang fokus PRN tadi sudah kita informasikan, dan jelas sekali kebijakan di tahun 2022 ini perlu diketahui. Kebijakan di 2002 untuk Siritamas ke depan yaitu rasional perbaikan panduan penelitian. Apa panduan yang akan direvisi di panduan edisi 14? Penguatan proses hilirisasi penelitian dengan meningkatkan produk inovasi sesuai prioritas bidang penelitiannya, mendukung program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka di bidang riset, dan mengawal implementasi ERN sesuai dengan periode PRN 2020-2024, khususnya di bidang green economy, blue economy, digital economy, dan kearifan lokal. Baik skema dasar, terapan, dan pengembangan. Tidak ada perubahan skema di panduan edisi 14 mendatang. Kita lihat skema-skemanya sesuai dengan edisi 13 revisi, yang insya Allah sebentar lagi ada revisi edisi ke-14, skema dasar, terapan, dan pengembangan. TKT-nya tetap sama, publikasi luarannya untuk dasar publikasi, riset terapan HAKI, produk, pengembangan adalah live feasibility study, KI, dan produk mass production. Kita lihat Bapak sekalian, dari sisi kegiatan yang acuan edisi 13 ini disesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu lakukan. Khususnya untuk riset kompetisi nasional mengacu siapa? Mengacu IRN PRN 2020-2024. Bagaimana dengan kategori desentralisasi? Mengacu ke RIP dan Renstra lembaga Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak sekalian, yang ketiga adalah riset keilmuan. Riset keilmuan luar biasa, sudah digelontor begitu banyak sekali peminatnya. Kita lihat apa kunci dari riset keilmuan, yaitu kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, inovasi yang dicanangkan dalam riset, program tujuan untuk akses pendidikan link and match, kemudian pengembangan kompetensi kualifikasi dosen, mendukung tridharma perguruan tinggi, khususnya dharma riset dan pengabdian pada masyarakat, kemudian juga mendukung MBKM sebagai landasan pengambilan kebijakan regulasi, dan program keilmuan menghasilkan model rancangan yang pembelajaran RPS yang kolaboratif antara dosen dan mahasiswa dan industri. Nah, ada 4 dalam skema riset keilmuan: hibah riset mandiri, riset kewirausahaan, riset desa, dan riset kegiatan kemanusiaan. Berapa yang didanai yang kemarin sudah dikontrak? Ada riset mandiri 321 judul 2,6,8 miliar, riset desa 165 judul 13,59, riset kewirausahaan 70 judul, dan riset kemanusiaan 49 judul. Jadi Bapak sekalian, kalau kita lihat dari riset keilmuan tahun 2021 yang sudah dikontrak adalah tertinggi di riset mandiri. Ranking kedua di riset desa. Untuk itu siap-siaplah Bapak sekalian bisa mengusulkan kembali di batch kedua 2022 untuk riset-riset yang ada di riset keilmuan mandiri, desa, kewirausahaan, dan kemanusiaan. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali aspek yang perlu kita tindak lanjuti. Bagaimana mengarah kepada riset keilmuan itu? Dari 2 fokus mandiri dan desa ini unggulan. Ternyata banyak sekali teman-teman yang lolos ya dari perguruan tinggi negeri dan swasta. Untuk itu, mari siapkan dengan baik Bapak sekalian untuk menyiapkan diri di 3 skema riset nasional, matching fund, BPUPTN, serta riset keilmuan dengan LPDP mandatorinya. Oke, fokus risetnya ke blue green, blue economy, kesehatan dan obat, pengembangan pariwisata, green economy, STEM dan teknologi tepat guna, serta multidisiplin. Demikian Bapak sekalian, tetap semangat,
Jangan sampai patah semangat sambil menunggu di launching panduan edisi 14. Tetap semangat di akhir tahun 2021 untuk memasuki tahun gemilang di tahun 2022. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat.